Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam untuk persiapan penilaian akhir semester 1 atau PAS. Ya, langsung saja kita mulai dengan membaca basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Soal nomor 1. Sebagai muslim, kita harus selalu menyayangi yang lebih muda dan menghormati yang lebih. A. Kaya, B. Pintar, C. Tua. Jawabannya yang benar adalah C. Kita harus menghormati yang lebih tua. Selanjutnya, Maha Pencipta adalah arti dari A. Al-Quddus, B. Al-Khaliq, C. Ar-Rahman. Jawaban yang benar adalah Al-Khaliq. Selanjutnya, penulisan huruf shad yang benar apabila terletak di tengah, yaitu, coba anak-anak perhatikan, ini shad yang pertama ini adalah shad ketika dia diletakkan di akhir. Nah, yang di tengah ini adalah penulisan huruf shad ketika dia di tengah, dan yang terakhir ini adalah penulisan huruf shad ketika dia berada di awal. Jadi jawaban yang benar adalah yang ini, yang tengah ya. Selanjutnya, surah An-Nas terdiri dari titik-titik ayat. Surah An-Nas terdiri dari 6. Sekali lagi, 6 ayat. Gitu. Berikutnya, contoh perilaku hormat dan patuh kepada orang tua adalah A. Pergi bermain tanpa berpamitan, B. Menghabiskan makanan supaya tidak mubazir, C. Mendengarkan nasihat orang tua. Bentuk hormat kita adalah mendengarkan nasihat orang tua, jadi jawabannya adalah yang C. Berikutnya, contoh cara menghormati dan patuh kepada seorang guru yang telah mendidik kita adalah A. Ramai ketika guru menjelaskan pelajaran, B. Berkata kasar, C. Mengucapkan salam sambil menjabat tangannya. Cara kita menghormati guru adalah yang C. Mengucapkan salam. Soal berikutnya, di bawah ini contoh kerjasama yang diperbolehkan dalam Islam adalah A. Membantu teman mencuri mangga, B. Membantu teman yang kesusahan, C. Membantu teman yang berkelahi. Anak-anak, tolong menolong yang diperbolehkan dalam Islam tentunya tolong menolong dalam hal kebaikan. Maka jawabannya adalah yang B. Membantu teman yang kesusahan. Berikutnya, ada sebuah hadis tentang kebersihan. At-tahuru syatrul iman. Arti hadis di atas adalah A. Kebersihan itu setengah dari iman, B. Dengan bersih kita akan menjadi sehat, C. Kebersihan membuat kita nyaman dan senang. Jawabannya adalah yang A. Kebersihan itu sebagian atau setengah dari iman. Berikutnya, wudhu adalah syarat sah dari A. Zakat, B. Berdoa, C. Sholat. Wudhu adalah syarat sah dari sholat. Kalau kita mau sholat tapi tidak berwudhu dulu, maka sholat kita tidak sah. Selanjutnya, manfaat menjaga lingkungan di sekitar adalah A. Membuat lingkungan bersih dan indah, B. Menjadikan semakin kotor, C. Menjadi sarang penyakit. Jawaban yang benar adalah A. Membuat lingkungan bersih dan indah. Soal berikutnya, ada sebuah doa. Ini adalah doa sebelum makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Arti dari doa di atas adalah
A. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan makan dan minum. B. Ya Allah, berkahilah rezeki yang Engkau berikan kepada kami dan peliharalah kami dari siksa api neraka. C. Ampunilah dosa-dosa kami dan sayangi kedua orang tua kami. Anak-anak, jawaban yang benar adalah B. Selanjutnya, ini ada anak yang sedang berwudu ya. Gerakan wudu seperti gambar di atas adalah A. Membasuh kaki, B. Membasuh tangan, C. Membasuh lutut. Yang benar adalah sedang membasuh kaki, yang A. Membasuh kaki itu juga termasuk salah satu rukun wudu gitu. Selanjutnya ada Fatar. Fatar sudah berwudu, tiba-tiba dia buang angin. Yang harus dilakukan Fatar adalah A. Tidak mengerjakan sholat, B. Langsung mengerjakan sholat, C. Berwudu lagi sebelum sholat. Jawabannya adalah C. Berwudu lagi sebelum sholat. Berikutnya, di dalam surah An-Nas kita diperintahkan Allah untuk memohon perlindungan kepada Allah. Ya, memohon perlindungan kepada Allah. Selanjutnya, Al-Khaliq. Al-Khaliq artinya Maha Pencipta. Kemudian ada soal anak yang patuh kepada orang tua dan santun ketika berbicara akan mendapatkan titik dari Allah, mendapat pahala dari Allah. Selanjutnya ada soal minal jinnati wan nas. Arti dari ayat di atas adalah dari golongan jinnati. Jinnati artinya jin, wan nas artinya manusia. Jadi jawabannya adalah jin dan manusia. Selanjutnya, kita tidak boleh tolong-menolong dalam hal kejahatan, keburukan atau kejelekan ya. Kita tidak boleh tolong-menolong dalam hal yang tidak baik gitu. Dengan bekerja sama, pekerjaan yang berat akan menjadi lebih ringan. Jawabannya ringan gitu. Ini ada hadis lagi nih. At-tahuru At-tahuru Lanjutan lafaz hadis tentang kebersihan di atas adalah at-tahuru syatrul iman. Ya. Berikutnya ada soal tentang merawat tanaman ya. Agar tanaman tumbuh dengan subur dan berbuah lebat, maka kita harus merawatnya. Merawat tanaman dengan cara apa, anak-anak? Menyiraminya. Kemudian apalagi? Disiangi gitu ya. Selanjutnya, hutan yang gundul dapat menyebabkan banjir. Hutan yang gundul dapat menyebabkan banjir. Selanjutnya, salah satu air suci yang dapat digunakan berwudu adalah air sumur ya. Yang bisa digunakan adalah air sumur, itu suci. Air yang mengalir, sungai yang mengalir itu juga suci. Salah satu hal yang dapat membatalkan wudu adalah buang angin. Buang angin atau kentut itu membatalkan wudu. Juga kalau anak-anak habis wudu kemudian tertidur pulas, itu juga membatalkan wudu. Harus wudu lagi ya kalau mau sholat. Selanjutnya, makanan yang bergizi membuat tubuh menjadi sehat dan kuat. Oke, kita lanjut ke soal uraian. Sebutkan 3 contoh sikap yang mencerminkan kejujuran ketika di sekolah. Kejujuran di sekolah, anak-anak.
Oke, kita kasih contoh ya. Yang pertama, tidak mencontek ketika ulangan. Yang kedua, tidak berbohong kepada guru dan teman. Dan yang ketiga, tidak mengambil barang milik teman. Oke. Berikutnya, tuliskan lafal surah An-Nas ayat kelima. Anak-anak, kalau ada soal seperti ini, pertama yang harus anak-anak lakukan adalah mengurut atau membaca dulu dari ayat 1 sampai 5. Anak-anak baca ayat 1 sampai 5. Kalau sudah sampai 5, langsung tulis, boleh dengan Latin atau boleh dengan Arab gitu ya. Lafal surah An-Nas ayat kelima itu bagaimana? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Nah ini, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas itu adalah lafal surah An-Nas yang kelima. Berikutnya, sebutkan 3 contoh sikap hormat kepada orang tua. Yang pertama adalah mendengarkan dan mematuhi nasihatnya, berbicara dengan sopan. Yang ketiga, selalu jujur dengan orang tua. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu tentang tuliskan bunyi doa sesudah makan. Anak-anak hafalkan ya kalau doa sesudah makan. Alhamdulillahilladzi at'amana wasaqona waja'alana minal muslimin. Itu adalah doa sesudah makan. Boleh ditulis dengan Latin, boleh ditulis dengan tulisan Arab. Soal yang terakhir, sebutkan 3 rukun wudhu yang telah kamu pelajari. Rukun wudhu anak-anak, yang pertama yaitu niat, yang kedua membasuh wajah, dan yang ketiga membasuh tangan. Itu adalah rukun wudhu. Kalau kumur-kumur itu sunnah. Terus kalau mengusap telinga itu juga sunnah. Kemudian hidung juga sunnah ya. Kalau membasuh wajah, tangan, mengusap sebagian kepala, juga membasuh kaki itu adalah rukun wudhu. Alhamdulillahirobbilalamin. Baiklah anak-anak, itulah tadi contoh-contoh soal PAI Pendidikan Agama Islam untuk PAS semester 1 kali ini. Ustadzah Fajrin akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.